jelas masing-masing bangsa itu tentu ada anak bangsa yang terpilih untuk menerima bisikan dan melaksanakan bisikan. Nah, kalau ini manjing berarti kan masuk bahwasanya anak muda ini sesungguhnya kurang pas, atau dengan kata awamnya tidak benar bila melakukan tirakat surah. Niki kula kepengen ngerti wredine suran niki, Mbak. Miturut panjenengan kepripun, Mbak? Wilahing jati nugoni hajat leluhur Nusantara tapi uluk salamulia. Tapi uluk salamulia. Atur bagya wis Nusantara. Suran niku jane saka tembung surasa. Surasane ngurip. Itu kan kaitane kali satu suro napa nggih. Cara anune kan satu suro. Sasi sura. Ya kan malam satu suro jadinya kan. Sasi suro. Suro niku mengku surasa setelah anane bada karo bada, di situ ada bulan apa Apit. itu? Apit, selo. Nah, jadi kalau bulan apit ini kan yang sudah berjalan itu nganakna ruatan bumi, ruatan itu aslinya itu pada bulan apit kalau ruatan. Nah ini surasa ini, bulan sura ini adalah aslinya tangga parso, karena di situ timbul tahun baru. Tahun baru cara nasionalnya kan 1 Januari gitu loh. Nah, di situ intinya kalau suran itu ya tangga parso. Apa itu tangga parso? Tangga parso itu adalah menanggapi tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang ini kita harus tanggap setelah dengan apa? Kita kejepit adanya pada Idul Fitri dan Idul Adha ya. Di situ ada bulan apit, bulan yang kejepit, bulan selo. Kita telah mengadakan ruatan, bersih diri, ya ibaratnya evaluasi diri lah gitu. Terus di situ besar kalau istilah itu Jawanya, dan besar kalau sana itu Adha apa ya? Dzulhijjah gitu. Terus di situ ada tahun baru, perhitungannya tahun baru kita mengadakan tanggap parso. Tanggap parso itu kembali lagi saya katakan adalah menanggapi tahun yang akan datang. Artinya kita itu mewaspadai lah. Di situ biasanya sesepuh atau pujangga negara lah, pujangga keraton. Nah, kalau masih dalam monarki itu keraton, itu selama tugasnya pujangga ini kan ngesti ya. Ngesti kalau itunya apa ya, mujahadah apa ya, apa istikharoh apa ya, pohon petunjuk, munajat berwudu kalau istilah saya, munajat berwudu agar negeri ini tentram, damai, sentosa, toto titi tentrem tur raharjo, tulus kang sarwa tinandul, jinawi murah kang sarwa tinuku. Itu cara anunya, murah sandang, murah pangan, tidak ada pemberontakan, tidak ada dan lain-lain. Ini tugas pujangga. Nah, itu biasanya ada candraning tahun, candraning warso. Kalau kita mempelajari ke sana itu kan rumit mas bahasanya. Anak-anak sekarang itu milenial tentunya ada warso. Warso ini tahun.
ada werso, werso ini hujan. Terus ada werkso, werkso itu kayu. Lah ini tanggap warso, bukan tanggap werso, bukan tanggap werkso, tapi ini tanggap warso. Artinya menanggapi tahun yang akan datang ini, candrane biasanya pujangga ini memberikan negara ini, oh candrane tahun ini gitu. Nah, kalau menurut yang sekarang saya baca di sebuah literatur, untuk tahun ini candranya adalah kiblateng wisikan manjing sujanmo gitu. Artinya dalam tahun-tahun ini itu kiblat kalau menurut saya itu kan pandangan yang terkultus, pandangan secara lahir batin yang terkultus kepada apa ya, kiblat itu kepada sesuatu, kepada apa? Kalau menurut candraning tahun ini, tahun 1900 berapa ini? 54 Saka. Saka, itu berarti kiblat wisikan, kiblat itu jadi kultus pandangan lahir batin ya, sentral pandangan lahir batin kalau menurut saya gitu loh. Itu terhadap wisikan yang akan mancing kepada sujanmo. Nah, sujanmo ini apa? Sujanmo ini manusia yang terpilih gitu loh. Jadi kalau janmo itu, tapi kalau sujanmo ini berarti sudah manusia yang telah ditentukan. Jadi apa? Pandangan yang terkultus kepada pandangan lahir batin yang terkultus kepada wisikan yang akan mancing kepada sujanmo ini. Nah, wisikan ini apa? Tidak semua orang bisa menerima wisikan. Wisikan ini tentunya kalau dalam sebuah desa ya paling apa ya? Mungkin nggak ada mungkin kalau wisikan itu. Wisikan ini kan apa? Ini bukan penjelasan wisikan ya. Wisikan ini adalah bukan ilham, bukan apa, tapi ini merupakan kata-kata. Kata-kata yang terbisik dari, kalau saya mengatakan ibaratnya hadis nanti saya keliru ya. Kuci lah ibaratnya itu. Jadi kata-kata dari alam Allah kepada seseorang yang telah terkodrat gitu loh ya. Bacanya bisikannya apa? Ya. Bisikan ini adalah otomatis hal yang menyangkut penataan umat, penataan bangsa dan negara ini gitu loh. Artinya tugas daripada apa pujangga atau ulama ini kan menata jiwa-jiwa umat itu. Tugas dari negara ini, eksekutif ibaratnya, adalah melaksanakan caranunya apa? Legislatifnya itu kan ibaratnya sekarang kan pujangga diganti dengan legislatif ya. Kalau monarki kan pujangga adalah pujangga ibaratnya. Legislatif apa perwakilan rakyat ini kepada pujangga, pujangga mendampingi apa? Mendampingi raja gitu. Nah, ini pujangga ini harus orang yang sudah terpilih yang mewakili rakyat untuk memberikan anunya kepada raja ini, raja sebagai pelaksana atau eksekutifnya gitu. Nah, jadi intinya tanggap parso ini adalah menanggapi suran ini, intinya adalah tanggap parso ya. Ya, suran ini intinya adalah tanggap parso. Tanggap parso ini adalah menanggapi tahun yang akan datang, artinya akan ada kejadian apa gitu loh. Gitu. Nah, kalau tahun ini tahun 1954 Saka ini tanggap parso candraning warso, candrane itu adalah candra itu pandangan, candra itu lamun cinondro ya dewa kang ejawantah ibaratnya dalang seperti itu loh. Jadi candranya warso ini tahun 1954 Saka ini adalah kiblateng wisikan manjing sujanmo. Nah, kiblateng wisikan manjing sujanmo otomatis adalah bisikan ini akan menyatu kepada seseorang yang telah terpilih. Artinya kalau jalmo ini adalah orang, tapi kalau sujanmo ini otomatis orang yang telah
ditentukan atau yang terpilih gitu. Saya tidak mengatakan itu nabi, saya tidak mengatakan itu rasul. Yang jelas masing-masing bangsa itu tentu ada anak bangsa yang terpilih untuk apa? Menerima bisikan dan melaksanakan bisikan. Nah, kalau ini manjing berarti kan masuk. Jadi kiblateng wisikan, manjing itu masuk, ibarat apa? Burung masuk ke apa? Sangkar itu loh. Nah, ini berarti ya mudah-mudahan kita juga berharap yang baik, tentunya yang membawa keberkahan untuk seluruh umat. Mudah-mudahan dalam Tanggap Parso tahun besok ini adalah ada orang yang terpilih yang betul-betul kepanjingan wisikan ini. Ya, wisikan sudah diterima, tapi manjingnya gitu loh. Manjingnya artinya menyatu dengan jiwa raga ini untuk bisa terimplementasikan kepada khalayak penataan negeri ini, penataan bangsa ini, penataan apa budaya ini di apa, pokoknya penataan seluruhnya kepada tanah air ini yang kita cintai, Nusantara Indonesia. Artinya nantinya bisa akan terwujud kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang Indonesia menjadi negeri yang damai, aman, ya, terkendali, ibaratnya terus makmur, loh jinawi dan sebagainya gitu. Gemah ripah loh jinawi, kerto tentrem tur raharjo yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan Tanggap Parso besok ini apa tahun 1954 ya. Saka ini merupakan momen yang penting yang perlu kita sadari dari Tanggap Parso ini adalah kita menanggapi tahun yang akan datang. Nah, setelah menanggapi tahun yang akan datang, biasanya lanjutannya orang Jawa ini, nah, khususnya gitu, melakukan malam satu suro berritual. Ritual ini kan harus tulus. Kalau nggak tulus ibaratnya ya, saya nggak bicara baik atau buruk ya, tapi ketulusan ini dalam satu suro itu mestinya mengheningkan cipta dengan seluruhnya. Semoga diberi apa keselamatan, diberi kekuatan atas cobaan ya, terus bangsa ini juga selamat dari godaan yang timbul, walaupun itu corona, walaupun itu krisis, walaupun itu apa, tetap bisa bertahan sesuai apa keinginan atau tujuan kita gitu. Terus niki Mbak Nun, di situ sebaiknya kita melakukan apa? Kalau menurut saya, kembali lagi ya, satu suro itu biasanya kan ada bubur suran. Itu. Ini sebenarnya kalau kita gali lebih lanjut, kita sudah melenceng teramat jauh lah ya, teramat jauh dari koridor atau bingkai kejawaannya, keindonesiaannya, ya, kebatakannya mungkin gitu loh. Artinya sesungguhnya setiap tahun Saka ini ya, kita tahun Saka dari mana asalnya kita juga mestinya kita menggali, tapi kita nggak akan cerita ke sana. Yang jelas satu suro ini semestinya upakarti kalau menurut saya. Upakartinya yang terkhusus kita ya melakukan tirakatan dan mengheningkan cipta. Namun saya mesti mengatakan ini sesungguhnya yang pokok ini, kalau Wulan Sura ini adalah tirakatnya bukan untuk kaum milenial, Mas ya. Wulan Suro ini tirakatnya adalah kaum yang setidaknya 35 tahun ke atas. Nah, karena kembali lagi kepada, kalau Jawa ini kan sejarah kepada Joko Tarub ya. Joko Tarub menurunkan apa Dewi Nawang Wulan atau bidadari itu. Ketika itu kan sebenarnya ini legenda, tapi juga ada faktanya, di mana ada sendang taruh, ada sendang tingkir, ada dan sebagainya. Itu merupakan fakta-fakta sejarah yang perlu kita gali sungguhnya. Jadi ketika itu Joko Tarub mengadakan suran karena akan menurunkan bidadari itu ya. Bidadari ini berkata, kalau suran
seyogianya tidak makan nasi gitu loh. Nah, karena apa? Tidak makan nasi ini bisa diartikan itu. Kalau nasi kan ibaratnya apa? Dewi Sri lah ya. Artinya tidak berhubungan dengan wanita begitu kalau bulan Sura. Lah ini otomatis usianya yang 35 tahun ya. Kalau menurut saya pernah membuktikan daripada kata-kata sesepuh atau guru tuduk saya bahwasanya anak muda ini sesungguhnya kurang pas atau dengan kata awamnya tidak benar bila melakukan tirakat sura gitu loh. Itu titeni itu kan anak pandai sekali ya, saya nggak menyebutkan namanya lah, nanti sekolahnya kalau dulu ranking apa ya, ranking, tapi itu bisa gagal karena puasa sura, nanti jadi nyebelin gitu loh. Karena sura ini adalah tirakatnya untuk orang tua gitu loh. Nah, karena tirakat pokoknya ini adalah tidak makan nasi, ya ibaratnya yang berbau Dewi Sri lah. Terus tidak sanggomo, ini orang-orang selama bulan sura ini. Sanggomo ini apa ya? Ya berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan itu. Sehingga apa? Kalau kita menghayat lebih lanjut, bahwasanya ini adalah terutama bagi yang tua untuk memberikan apa? Pendidikan kepada yang muda agar kata-katanya bisa digugu. Ini penting sekali sesungguhnya. Jadi bulan sura ini adalah tirakatnya para sepuh, bukan milenial gitu loh. Nantilah suatu saat saya akan kabar kalau seasli-aslinya tirakat yang untuk milenial artinya apa? Kategorisasi ya. Kategorisasi untuk milenial sebagiannya ini, kalau untuk yang madya yuswa ini, kalau untuk sepuh inilah ini kategori sura ini adalah kategori tirakatnya para sepuh atau kaum sepuh, minimal setidaknya sudah punya istri gitu. Tapi kalau masih milenial biasanya anak itu jadi nyebelin. Mengapa demikian? Dasarnya ada dari guru tuduh saya. Bocah enom iku, anak muda itu harus ngenyam kamuk teneng dunia. Artinya nggak bisa dibohongi kalau nasi itu kan diibaratkan kemukten itunya. Kemukten itu apa ya? Kemukten itu ya mukti. Ya mukti itu artinya mengenyam apa kenikmatan dunia gitu loh. Ya, ngenyam kemukten dunia. Lah kalau nasi ini kan digambarkan kemukten dunia. Ada nasi ini ada Dewi Sri lah pokoknya. Kalau tanpa kemukten ya orailok juga, karena apa? Kemukten dunia juga harus dinikmati begitu loh. Sehingga kembali lagi kepada Tangga Parso ini 1954 Saka ya, tahun Cimakhir. Tahunnya itu tahun Cimakhir, windunya itu windu Sengoro. Bahwasanya ini tahun Cimakhir adalah tahun yang penutup dari tahun Alif, Ege, Cimawal, J, Dal, B, Wawu, Cimakhir. Ini kan satu windu ada 8 tahun itu. Ini adalah tahun yang terakhir. Nanti tahun Sura yang depan otomatis windunya windu Adi kalau nggak keliru. Nah, tahunnya juga tahun Alif gitu. Alif itu nanti mengawali mungkin. Kalau sekarang ini Candraning Warso adalah kiblateng wisikan manjing sujanmo. Lah ini kita menanggapi tahun yang akan datang, otomatis ini adalah tahun yang perlu keheningan, tahun yang perlu kita turut berdoa juga agar wisikan ini betul-betul manjing kepada sujanmo itu, ya artinya turut mendukung. Alam ini menghendaki, artinya alam ini menghendaki bahwasanya wisikan ini akan dimanjingkan dimasukkan kepada sujanmo itu, kepada manusia yang telah terpilih, yang nantinya mungkin akan difungsikan dari setelah tahun akhir, tahun awal mungkin Alif, Ege, Jim awal mungkin nanti akan mengawali yang kaitannya mungkin dengan cerita Sadro Piningit itu mungkin. Lah kita sebagai anak bangsa yang percaya, yang tidak percaya ya saya enggak itu, yang percaya suran ya, artinya kita perlu menanggapi bahwa saja tahun ini Candraning Warso, Candraning tahun atau apa, Candra itu adalah pandangan, lamun Cinondro ibaratnya lamun kita pandang adalah sebuah kiblateng wisikan mancing sujanmo.
Jadi saya rasa demikian arti suran itu adalah mesurogo, mesusuroso, ya. Terus Mesureh Kasudarman. ya, mesureh kasudarman itu kan anu lain itu. Jadi mesurogo, mesuroso, ya, mesu itu membersihkan. Iya, membasuh lah, membasuh rasa, membasuh raga untuk menanggapi tahun yang akan datang dengan candranya adalah kiblateng wisikan mancing sujanmu, artinya kita harus bagaimana bersikap, kan kita bisa menjabarkan sendiri-sendiri atas candra yang warso ini. Saya rasa demikian, terima kasih. Rap sirap